warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aspirasi. Mantap. Oke deh, kita lagi barengan siap. sama, udah langsung aja ya Bro Jujuk ya, karena udah langsung kelihatan. Siap. Nggak biasanya nih, biasanya kan kita menyapa sendiri. Kali ini langsung aja, saya nyapanya langsung sama Bro Jujuk. Siap, thank you sis, thank you pemirsa semua. Iya. Gimana nih Bro Jujuk kabarnya nih? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik sekali. Ini kan Surabaya sudah menyelesaikan PAK ya, perubahan anggaran keuangan kemarin. Jadi kami sudah mengetok. Jadi beberapa anggaran memang kita sempurnakan, ada yang ditambah, ada yang dikurangi untuk menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini. Oh. Ya. Begini Bro Jujuk, ini kita mau bahas yang biasanya Bro Jujuk suka nih. Siap, monggo. Kau udah Jadi kita mau bahas tentang kesenian nih Bro Jujuk. Siap. Kita kan lagi di Surabaya juga lagi menggadang-gadangkan pengen jadi barometernya kesenian Betul. nih Bro Jujuk. Betul. Nah, kira-kira nih ya kan yang udah dilihat sama Bro Jujuk ini kayak gimana nih? Kesenian ya, saat ini Surabaya untuk kesenian tradisional ya seperti ludruk, terus jaranan itu sudah mulai eksis di masing-masing daerah. Ini terbukti dengan program Pak Wali Kota, Mas Wali. Beberapa daerah seperti Surabaya yang ke barat itu kan ada acara bersih desa, tasyakuran desa, dan itu sudah mempergunakan teman-teman kesenian tradisional. Wow. Jadi contohnya Warna Budaya kemarin acara di wilayah Pagesangan. Sis boleh tahu nggak, ternyata wilayah Pagesangan itu sudah ada mulai zaman Mojopahit, bahkan lebih tua dari Mojopahit. Itu terbukti dari beberapa prasasti sudah menyebutkan gesang. Oh, aku baru tahu. Ini teman-teman muda harus suka sejarah. Jadi gimana nih? Jadi ketika acara bersih desa di Pagesangan, selain menampilkan kesenian tradisional ya seperti ludruk, juga mengundang teman-teman begandring untuk menjelaskan sejarah dari desa Pagesangan tersendiri. Jadi Raja Hayam Wuruk perjalanan ke Surabaya, dia datang ke 3 tempat, salah satunya di Gesang, untuk memantau pajak untuk daerah yang dilalui sungai, untuk penyeberangan sungai tadi. Jadi memang desa Pagesangan ini mulai ada sebelum Majapahit ada. Itu jadi ada lagi prasasti-prasasti di wilayah Sidoarjo. Sebenarnya wilayah Sidoarjo menentukan daerah itu merupakan daerah kekuasaan dari Mataram kuno. Di situ disebutkan bahwa mengundang juga perwakilan dari desa sekitar. Disebutkan pula di situ ada namanya Gesang juga. Jadi ini teman-teman yang tinggal di Pagesangan itu harus berbangga hati karena Pagesangan itu sudah ada mulai zaman sebelum Majapahit. Ini menjadi sejarah ya kita belajar ya. Iya, betul. Nah, kembali lagi ke seni ya. Jadi contoh warna budaya. Jadi warna budaya itu dari penduduk sekitar sendiri yang hobi untuk bermain ludruk, kesenian-kesenian tradisional diwadahi oleh LPMK-nya pada saat itu, disupport oleh kelurahan, disupport oleh kecamatan, akhirnya mereka membentuk yang namanya ludruk warna budaya. Ini juga beberapa kali sudah pentas. Nah, ini kalau kita bicara seni tradisional. Nah, bicara seni progresif, contohnya stand up comedy. Ini kapan pemerintah kota bisa menggandeng teman-teman stand up comedy, memberikan ruang? Karena mengingat stand up comedy Indonesia di Surabaya khususnya, ini kan harusnya diberi ruang. Beberapa kali sudah hadir di acara-acara stand up ya, di kafe-kafe. Pak Wakil Wali Kota, Pak Armuji, beberapa stand up, teman-teman stand up juga diundang. Dan tidak ketinggalan beberapa kali teman-teman seperti Mas Fuad, Mas Firsa Falasa itu pada saat pandemi sudah mengisi di IG saya, istilahnya untuk menghibur teman-teman semua. Jadi ini yang harus dilihat potensi. Kalau kerinduannya sudah saya ngobrol juga ke Mas Wali, Surabaya dijadikan satu event, di mana ada event besar, teman-teman muda entrepreneur bisa memberikan punya stand tersendiri, menyuguhkan kreativitasnya mereka, entrepreneur muda, teman-teman seni bisa tampil di situ. Bayangkan seni tradisional, ada seni modern, ada seni juga. Keren. Nah, ini pasti langsung penontonnya banyak banget nih. Iya, ya, betul. Nah, ini yang penting karena gini, Indonesia saat ini dapat bonus demografi. Bonus demografi dalam artian 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan orang-orang muda ini banyak. Ya, banyak sekali. Jika kita tidak bisa membuat
apa ya, me-arranger orang tenaga muda ini sebagai sesuatu kekuatan positif, maka kita akan mendapatkan bencana demografi. Tetapi kalau kita arahkan pemuda-pemuda ini, iya kembali lagi, setiap orang kan punya 9 kecerdasan. Salah satunya musik atau seni. Jadi ketika teman-teman musik atau seni ini diwadahi, saya rasa luar biasa. Contoh ya, beberapa tahun terakhir ini memang Surabaya belum pernah menghasilkan musisi. Terakhir seingat saya, kalau nggak padi, ya Tik Band. Tik Band kan, jangan kau pergi dariku. Nanti kan jadi jadi ini kan yang terakhir ya, yang memang musisi yang bisa tampil. Kalau yang sebelumnya kan kita sudah kenal nama-nama besar seperti Dewa, Padi, terus Master Key Band. Ya ini kan dari setelah itu kita lama sekali tidak ada memang musisi yang ngangkat dari Surabaya. Baru terakhir itu nggak salah Sarah Fajira yang memang dari Surabaya ya, tapi dia memang rata-rata debutnya di luar. Betul. Memang seperti Audela itu kan juga asalnya dari Surabaya, tapi dia karena mengikuti ajang kompetisi di Jakarta akhirnya besar namanya di Jakarta. Nah, memang rata-rata seperti itu sih. Nah, ini harusnya, jadi ini harus ditangkap ya. Saya seringkali ketika rapat saya ngomong ke teman-teman Dispora Parta, yang namanya seni, yang namanya anak muda itu harus dibibit dari sekarang. Kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan dari olahraga, kecerdasan dari seni juga ada, harus difasilitasi. Kemarin alhamdulillah puji Tuhan pemerintah kota sudah menyediakan anggaran. Jadi contohnya teman-teman yang muda ini berprestasi, dia mau mengikuti lomba karya ilmiah tingkat internasional di luar kota Surabaya, bisa mengajukan ke dinas. Sama, ketika teman-teman ini ikut ajang bakat yang menampilkan nama Indonesia, kayak siapa ini, si Putri. Oh ya, si Putri. Ya bisa nanti dibantu oleh pemerintah kota Surabaya. Karena memang salah satu program janjinya Mas Wali waktu itu mendorong orang-orang muda untuk bisa menjadi entrepreneur. Entrepreneur baik dari segi bisnis, bisa juga dari segi seni. Ya, jadi pertanyaannya cuma satu nih. Kayaknya bro juga. Kapan nih? Ya ini terakhir kemarin saya diskusi dengan Pak Wawan, Kapit Pemuda. Kita sama-sama mencoba menggagas satu event yang besar. Karena pemuda kan sudah ada beberapa yang sudah di mana nih? Di Siola itu kan beberapa ada startup juga ya yang diberi tempat untuk pemerintah kota. Nah itu kan bisa kita gunakan sama-sama. Beberapa teman muda yang membuat produk-produk lokal seperti hijab, seperti sepatu, ini kan diberi kesempatan untuk mereka tampil. Dan ini memang saat ini pemerintah kota sudah mendata. Iya, tinggal teman-teman yang suka suka seni. Malah pemikiran saya tidak hanya seni musik, teman-teman yang punya kreasi untuk membuat film-film pendek, dikasih tempat juga lah. Sebenarnya banyak loh, Bro Jujuk, komunitas-komunitas masalah film, video pendek itu juga banyak di Surabaya. Betul. Cuma memang tidak ada wadah, rata-rata memang lebih ke kampus ya, memang begitu. Iya, saya secara pribadi memang saya terlahir dari orang seni ya, saya suka seni memang, tidak hanya seni musik, seni peran juga saya suka. Dari dalam artian ketika Surabaya ini orang-orangnya mudah diberi kesempatan untuk mengembangkan diri ya, diberi kesempatan. Kalau memang pemerintah kota, contoh kemarin kalau tidak salah ada kok juga lomba dari pemerintah kota tentang tentang film pendek juga, tentang Bung Karno atau apa saya lupa ya, sempat memang diadakan kompetisi. Nah permasalahannya ini teman-teman semua, pemerintah kota permasalahannya adalah sosialisasi. Mungkin nggak banyak yang tahu. Betul, saya setuju. Kurang kerjasamanya dengan komunitas, platform yang atau komunitas yang biasa memang anak-anak muda ini lihat atau ikutin gitu. Betul. Saya lebih suka gini. Seringkali saya ngomong ke teman-teman pemerintah kota. Contohnya, saya punya teman, saya lupa namanya. Dia salah satu pencipta kalau biasanya bukan endorsement. Influencer, pencipta influencer. Beliau tinggal di Jogja. Saya sudah soundingkan, dia banyak berbicara di di beberapa event pemuda. Sebutannya Bapak Gensi. Ada sebutannya ini? Ada Gensi. Jadi dia memang fokusnya memang di fokus orang-orang muda.
namanya sudah saya berikan ke pemerintah Kota Surabaya supaya buat teman-teman muda. Tetapi yang balik lagi, beliau ini sangat potensial. Saya ngomong ke pemerintah kota, jangan sampai sosialisasinya kurang. Saat ini beberapa kali ada pelatihan bagaimana menciptakan talent-entrepreneur muda, pemerintah kota ya nggak sampai. Jangan gitu. Ayo teman-teman muda, saya tanya, seberapa sering mengakses Dinas Tenaga Kerja Surabaya? Padahal di situ ada lowongan-lowongan loh. Wah, ini pertanyaan nih, berapa sering membuka akses Instagram atau websitenya Dinas Koperasi dan UMKM. Padahal di situ kalau kita orang-orang muda bisa mencari peluang-peluang bagaimana menciptakan istilahnya menciptakan keluar dari zona nyaman. Bisa menciptakan karya juga mungkin betul, ya. Betul. Tapi mungkin memang teman-teman banyak yang melihat mungkin karena kebanyakan kita hanya lihatnya kan yang viral aja atau yang apa gitu ya. Mungkin bisa nih daripada teman-teman melihat yang seperti itu, sekarang lebih ke arah yang lebih positif lagi nih, bisa melihat platform-platform yang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Betul. Jadi saya secara pribadi memang sangat konsen ya, karena Surabaya ini bagaimanapun juga barometer di Jawa Timur. Contoh Tretan Muslim ya sudah keluar istilahnya ke Jakarta ya, tapi dulu besarnya dari stand up Indo Surabaya kalau nggak salah. Terus kemudian Nopian juga sempat masuk ke Surabaya, habis itu ke Jakarta. Padahal beliau orang mana nih? Madiun, Nopian kan. Terus Firsa Falasa asli Surabaya kalau Firsa. Mas Dono Pradono asli Surabaya juga. Ya kan, jadi sebenarnya Surabaya itu mulai kalau kita tarik ke belakang ya, ada salah satu ludruk seniman yang juga memperjuangkan kemerdekaan, geser. Terus kemudian ada Cak Kartolo, ada Basman, itu kan geser lagi sampai sekarang pun ada Mas Robert Deluntas yang fokus ludruk buat anak-anak muda. Jadi sebenarnya Surabaya kalau seni stoknya itu out of order. Musisi kita dari dulu ada Mus Mujiono, Mus Mulyadi, geser ada Indra Bujana, Dewa Bujana, ada Ahmad Dhani, geser sampai sekarang ada Sarah Fajira. Loh, kurang apa Surabaya? Stoknya banyak. Kan tinggal kita bagaimana kita dorong sebagai orang-orang muda yang berkreasi. Kita nggak tahu ya, namanya seni itu kan terus berkembang ya, berkembang dengan cepat. Saya rasa seni musik, seni drama, seni apapun itu juga akan mengikuti evolusi zaman. Jadi mungkin pemikiran saya, tinggal pemerintah kota mewadahi tempat untuk mereka berekspresi. Kemarin sempat saya ketemu dengan teman-teman yang indie underground ya, teman-teman underground musik metal. Mereka berkeluh ke saya bahwa beberapa tahun terakhir event untuk teman-teman musisi yang cadas ini tidak ada tempat. Nah, ini mungkin ya jadi PR kami pemerintah kota harus menyediakan semuanya. Kemarin saya secara nggak sengaja ketemu dengan salah satu anak SMP, dulu viral, dia main klasik violin. Waktu viral itu dia masih kelas 6 SD, violin lagunya Beethoven, Wolfgang. Nah, sekarang masih ada dia SMP. Dia diberi masih di daerah ini. Mana ini daerah Kalijudan. Bapaknya pelukis, saat ini punya bebek juga, jualan bebek mentok, dan bukan dari keluarga yang kaya. Jadi dia memang terlahir dengan bertalenta. Tapi sampai sekarang juga masih tetap sering main-main juga ya? Sering, cuma memang dia mainnya di klasik. Kan balik lagi, kalau orang klasik itu kan jarang bisa. Klasiknya itu lebih ke spesifik aja, nggak semuanya memang mendengarkan sih. Betul, dan biasanya orang klasik itu sedikit kaku ya. Dia ini my style, jadi ya karena memang susah itu. Tetapi balik lagi, ini yang belum belum bisa terobservasi dengan pemerintah kota. Harusnya kalau memang nyun sewu, kalau anaknya Cucu Suparyono mungkin biasa lah, karena bapaknya pejabat bisa menyekolahkan anaknya musik dan lain-lain. Tapi kalau ketika dia anaknya bakul mentok,
orang jualan mentok sambal, terus kemudian anaknya secara otodidak bisa main luar biasa ya. Luar biasa. Ini memang talent. Ini memang cerdas dan ini yang memang perlu difokus karena memang dia terlahir dari keluarga yang tidak mampu, yang ini yang perlu disupport. Saya sering kali ngomong ke DP5A, kalau kita menampilkan musisi atau seni yang sering tetapi basic keluarganya memang mendukung, itu biasa. Tapi masuk sih, iya, kalau kita bisa turun ke bawah, ketemu dengan pengamen lah, taruhlah kita di Joyoboyo sekarang sepi ya. Iya, pokoknya ngamen lah di lampu merah. Terus kemudian ketika ada anaknya main gitar, suaranya merdu, kenapa nggak pemerintah kota menyediakan dana untuk dia memang berfokus di seni itu, suara menjadikan dia star, bintang. Iya, ini bisa jadi ya Bro Jujuk ya. Bisa. Tapi Bro Jujuk ngomongin masalah ini semua ya Bro Jujuk ya. Sebenarnya kan pemerintah sendiri kan juga sudah ada. Sekarang kan udah banyak ya Bro Jujuk ya untuk fasilitasnya. Ada terkait balai pemuda, ada balai budaya, ada alun-alun Surabaya juga kan ya Bro Jujuk yang selalu menampilkan kesenian-kesenian. Tapi dari kacamata Bro Jujuk sendiri nih, gimana nih? Apakah memang sudah efektif, efisien atau memang ya untuk saat ini gimana nih kalau menurut pendapatnya nih? Kalau menurut pendapat saya masih kurang. Seandainya orang-orang muda ini semua berkreasi, saya siap bantu. Seandainya Pak, gimana ngurusnya di alun-alun Surabaya? Apakah mahal atau enggak? Saya jawab enggak. Ketika itu memang untuk publik ya. Tapi kalau memang untuk bertiket atau yang lain memang ada hitungannya tersendiri. Tetapi untuk pemakaian istilahnya untuk publik, untuk gratis, ya monggo silakan. Malah saya itu pingin sekali ya kalau waktu sore pulang kerja kalau bisa duduk di mana di daerah alun-alun Surabaya, saya ingin mendengar anak-anak muda ada yang bisa berpuisi, ya kan, bisa main violin di situ. Itu kan kalau saya bilang pingin sekali kita itu punya satu tempat titik di mana seniman itu tidak malu untuk mengekspresikan dirinya. Sebenarnya kalau di Jogja kan juga sudah ada ya. Ada. Tapi kalau di sini nih kayaknya masih banyak yang ragu gitu ya Bro Jogja untuk menunjukkannya. Betul. Beberapa waktu lalu saya lihat di Tunjungan Romansa. Ada beberapa pantomin atau apa ya. Kadang biasanya di ini Bro Jujuk, yang saya tahu malah di daerah Taman Bungkul. Iya. Selalu biasanya kalau setiap sore malam gitu, malam, betul. Atau hari weekend minggu gitu. Atau saya bilang nggak apa-apa. Jadi pemerintah kota menyediakan di daerah mana Senin untuk pemuda, kalau ingin kamu ngeband silakan daftar, kita sediakan alat band. Mereka main-main sendiri, tonton sendiri, namanya juga gratis kan. Hari Selasa mungkin ludruk, silakan ludruk untuk daftar semua karena memang ini kan free. Yang hadir aja dikasih kalau bisanya memberikan secara sukarela ya. Jadi kan bisa. Tapi ngomongin masalah ludruk nih, Bro Jujuk. Sebenarnya di Surabaya sendiri kan ada ludruk ya, Bro Jujuk, untuk yang di daerah THR situ dulunya kan Bro Jujuk ya. Itu bagaimana Bro Jujuk? Jadi sempat ini ditanyakan dan jadi polemik, setelah tutup akhirnya entah kemana. Nah, yang saya tahu terakhir itu saya kenal namanya Mas Robert tadi, Deluntas. Deluntas itu sempat buat topong itu tempatnya untuk teman-teman seni ini praktek itu di parkiran AJBS sama Bundayani. Bundayani itu ludruk khusus anak-anak. Saya lupa nama ludruknya. Nah, habis itu karena sewanya di situ bukan enggak mampu sewa. Ya ini mungkin ya? dipakai oleh JBS. Akhirnya saat ini mereka keluar dari Surabaya, lebih tepatnya di daerah Sidoarjo. Dan saya sempat sharing dengan Bundayani dan Mas Robert, mereka itu sebenarnya bisa mandiri. Akan tetapi seandainya pemerintah kota mensupport, itu kan jadi luar biasa. Akan lebih baik lagi betul, ya. Betul. Nah, beberapa event akhirnya saya ngomong ke pemerintah kota, kalau kita mau menciptakan Cristiano Ronaldo, kita harus menciptakan banyak lapangan. Benar. Kalau kita mau membuat ludruk Surabaya lebih baik, berilah kesempatan banyak-banyak topong. Memang yang dibutuhkan kan aksi ya, betul. Dengan menampilkan tampilan-tampilan itu. Betul. Dan itu direspon sama pemerintah kota, lebih tepatnya Mas Wali. Beberapa waktu lalu dia menyanangkan ludruk kostum mall. Oh, sudah berjalan kah ini? Sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Jadi setelah pasca pandemi. Jadi mereka main ludruk di mall. Kalau dulu kan tombong pakai apa ini? Pakai
Topeng itu yang lukisan itu yang ditarik. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai proyektor. Biar lebih mudah. Jadi Lebih memang mudah. sekarang sudah banyak ke arah modern Betul, juga ya. betul. Bro Jok, ya? Dan saya ajak juga teman-teman ludruk ya, tanpa mengindahkan pakem, tapi juga dimasukkan dengan unsur-unsur modern. Kalau kita lihat ludruk itu zamannya Cak Durasim yang saya bilang tadi. Cak Durasim itu salah satu pejuang melalui ludruk. Dia salah satu parian Kitung yang sampai dibunuh Jepang karena salah satunya dia bilang melok Nippon tambah soro. Jadi mulai zaman dulu kalau saya lihat beliau mencoba sampai Cak Kartol yang terbaru ini, seni ludruk mencoba untuk ikut evolusi zaman. Jadi ketika masuk ke sini ya tidak ada salahnya moral-moral yang disampaikan lewat ludruk masuk, tetapi tidak kaku seperti zaman-zaman dahulu. Anak-anak muda sekarang kan dimasukkan unsur stand up, kan bisa kan. Stand up sendiri kan sebenarnya menghibur, sama dengan kalau kita lihat ludruk kan biasanya kalau tentang cerita warung atau cerita yang guyonan dia kan biasanya hadir sendiri. Berdiri sendiri, ngobrol, itu kan sama dengan stand up. Dan itu dimasukkan unsur-unsur yang baru, cerita-cerita yang kekinian, bisa dimasukkan apa ya, isu-isu nggak kalah lah sama sinetron Hidayah. Oh, Ini kok tertawa? Hidayah loh. Enggak, memang, tapi memang benar sih. Iya, kan? sinetron Hidayah aja. Banyak tuh yang banyak, nonton Bro Jok. betul. Apalagi Mati ibu-ibu akibat nih. TikTok. Kan gitu kan. Termasuk dia sudah memasukkan unsur modern ke dalam apa ya, bukan meremehkan sinetron Hidayah. Bukan. Memang banyak sekali loh yang Iya, nonton, banyak betul, yang suka betul, juga. betul. Memang banyak hidayahnya yang ada, Betul, hikmah-hikmahnya juga memang betul. ada ya kan. Iya, Bro Jok? meskipun sinematografinya ya minta maaf begitu. Iya, karena kan memang ya versi kita lah ya. Versi kita lah. Ini kan kita bicara tentang apa adanya Kita ya. mau ke depannya Betul, ya, tapi betul, Bro Jujug ya. betul. Tapi sebenarnya kan tidak kalah maksudnya Iya. di sini kan gitu Bro Jujug dengan minat yang banyak di dalam Betul. sinetron, mungkin Iya. kan orang-orang juga akan minat juga ke dalam Betul. tontonan Betul. pertunjukan. Tapi memang kalau saya lihat sendiri ya memang Bro Jujug untuk konser-konser nih ya, Bro Jujug kan di Surabaya itu ramai sekali loh Bro Betul. Jujug. Betul. Ah, gini aja. Masih ingat nggak ketika pandemi? Kenapa nih pandemi Bro Jujug? Pandemi beberapa waktu yang lalu di alun-alun Surabaya kan setelah lepas pandemi itu kan ada konser, kemudian membludak. Di situ melihatkan bahwa orang Surabaya itu suka hiburan loh. Suka, banyak sekali. Saya sendiri juga suka maksudnya. Iya kan, beberapa konser terakhir itu kan full semua. Sempat yang apa? Kalau nggak salah bukan Sum 41 ya, apa ya yang kemarin musisi yang ada di pusat kota itu tempo hari itu hadir juga. Jadi kalau saya bilang Surabaya ini ada fan base-nya tertentu. Mungkin musik dangdut ada yang suka sendiri, musik kontemporer ada sendiri. Lebih kompleks sebenarnya Lebih memang kompleks. ya Bro Jujug ya. Betul, Ada karena yang memang Surabaya suka ini kan kota tradisional, besar, modern. betul. Kalau dibilang ada jalurnya sendiri. Kalau dibilang ludruk nggak ada orang muda, buktinya Mas Robert, Bunda Yani bisa menemukan teman-teman muda yang suka di seni-seni tradisional. Kalau dibilang musisi metal ya sekarang masih ada. Masih Masih ada. Bro Jujug. Punk masih ada. Di ruat-ruat desa kan biasanya juga selalu ada juga kan Bro Jujug untuk penampilan tradisional Ada. seperti Ada. wayang dan Wayang, sebagainya. betul. Itu juga saya lihat sih sekilas di beberapa tempat itu memang tetap ramai begitu. Betul. Dan memang banyak juga ya Bro Jujug ya. Banyak. Jadi contohnya tidak hanya kita bicara ludruk ya. Kalau ludruk kan pasti tampilan, wayang tampilan. Seni-seni pendukung pun seperti seni tari, seni sinden, terus jaranan. Itu bukan reok jarang, malah yang banyak jaranan ya. Jadi itu bisa dimasukkan ketika di dalam satu acara bersih desa di daerah Sambikerep, mayoritas di Surabaya Barat. Dan itu menjadi impian Mas Wali menjadikan Surabaya ini kan kalau dibilang tempat wisatanya kan terbatas. Bukan enggak ada ya, terbatas. Memang. Terbatas. Nah, ini kan salah satu objek wisata yang yang bisa jadi event ya budaya selain Rujak Cingur kemarin. Ya kalau Rujak Cingur selalu punya minatnya Iya, sendiri ya kan betul. Bro Jujug. Tapi selain itu kita bisa bikin juga lagi Betul. untuk kesenian sendiri. Kesenian ya, Bro Jujug. tersendiri bisa ada nanti kan bisa jadi satu agenda ya. Ketika Surabaya Barat itu kan mendekati, ini di daerah Sukomanunggal, ini di daerah Nonowati, ini di daerah Sambikerep. Kalau dibuatkan satu jadwal, jadi satu event,
Jadi ketika turis nggak sengaja 1 bulan itu dia mau nginep di Surabaya, kemudian hotelnya tertulis jadwalnya apa ini? Istilahnya jadwalnya bersih desa mau tadi ya. Terus kemudian pihak hotel menyediakan sarana prasarana untuk mengantar ke situ. Akan lebih baik lagi. Akan lebih baik. Jadi Bali aja bisa jual budayanya. Kenapa Surabaya tidak? Benar. Dan banyak juga mungkin turis-turis biasanya kan pengen belajar ya Bro Jojo tentang tariannya dan melukisnya. Biasanya kalau untuk di Bali kan memang ada untuk apa ya istilahnya untuk keliling-kelilingnya ini ya Bro Jojo untuk belajar itu. Di Surabaya ini memang belum ada ya Bro Jojo ya? Di beberapa kelurahan sempat ada. Jadi memang ini dicanangkan untuk teman-teman baik apa ya istilahnya seni tradisional ya. Nah ini kemarin kita mengesahkan Undang-Undang Pemuda. Jadi Undang-Undang Pemuda itu yang namanya musyawarah pembangunan tingkat kelurahan atau musbangkel itu bisa harus pemuda-pemuda mengusulkan buat dirinya sendiri. Ini yang muda-muda. Gimana nih? Kalau musbangkel jangan dipasrahkan ke Karang Taruna saja atau ke Pak RT atau Pak RW. Memang Karang Taruna bagian dari pemuda, tetapi ayo usulkan program untuk pemuda. Apakah itu untuk seni? Apakah untuk pelatihan atau sarana prasarana? Itu ada haknya. Jangan musbangkel hanya bangun got saja, hanya perbaikan jalan saja. Tapi dana itu bisa dibuat program. Karena kita sudah menentukan perda bahwa berapa persen, saya lupa. Harus ada program untuk pemuda dan anak-anak. Dan yang untuk sekarang juga sudah ada anggarannya ya? Sudah ada anggaran. Jadi yang namanya musbangkel itu bisa diusulkan programnya di tingkat kelurahan. Jadi ada dana kelurahan yang memang teralokasi khusus untuk meningkatkan pemuda-pemuda. Ayo. Gimana nih? Sudah siap nih. Surabaya ini sudah mulai siap-siap nih untuk mendukung secara optimal ya terhadap kesenian di Surabaya sendiri. Nah sekarang sudah waktunya PR-nya berarti buat anak mudanya juga ya Bro Jojo ya? Betul. Kapan mulai bergeraknya? Jadi kalau saya bilang ini sudah ada kue. Bukan kue, sorry. Ini sudah ada tepung terigu, sudah ada telur, sudah ada oven. Silakan pemuda yang memasak rotinya. Iya Kak. Nanti juga Surabaya juga ikut ini ya untuk merasakan keenakannya nih. Betul. Tapi semuanya enggak. Semuanya. Betul. Jadi ini memang kita kembali lagi tadi saya bilang kita dapat bonus demografi yang luar biasa. Bagaimana orang-orang muda ini bisa menjadi salah satu keuntungan achievement buat kita ya. Jangan sampai menjadi bencana bagi kita. Jadi malah orang-orang muda ini kalau bisa, enggak apa-apa, monggo. Kita pemerintah kota diskusi. Kalau teman-teman di Dispora Parta kesusahan untuk diskusi, monggo datang ke kantor saya, DM saya pasti akan saya balas. Ini nih, bisa sudah ada ruang nih ya kan untuk menyalurkan aspirasi atau inspirasinya atau mau ingin membuat sesuatu ya kan untuk Surabaya. Jadi saya memang menyediakan ruang karena bagaimanapun saya dari generasi X bukan generasi Z. Generasi Z kan lebih pandai. Jadi kalau kami generasi X lebih tangguh. Karena kan melewati beberapa zaman ya. Kalau generasi Z kan memang orang-orang muda sekarang pemikirannya lebih canggung dan lebih pintar dari kami. Nah, ini fungsinya saya membuka ruang. Kalau orang-orang muda tidak speak up, ya kita akan selesai. Ya ini kan kemarin pada saat Mas Kaisang sambutan, ini kan mengajak semua orang-orang muda untuk bisa produktif. Orang-orang muda bisa mau turun kemana saja. Kalau orang-orang muda cuma mager, ya nggak akan merubah nasib kita kan, benar kan? Betul. Jadi memang itu ya Bro Jojo ya, memang sudah dari banyaknya dari pemerintah sendiri upaya sendiri juga udah banyak ya dari Bro Jojo ya. Dari BRI sendiri juga sudah ada undang-undang dan lain sebagainya untuk kesenian terhadap kesenian-kesenian di Surabaya ini. Tinggal sekarang warga Surabayanya nih gimana? Mau bikin apa nih kita habis ini? Betul. Monggo kalau punya ide silakan DM saya di Instagram saya Cucuk PSI. Pasti saya jawab dari saya sendiri. Ini kemarin aja beberapa adik-adik SMA 21 dia DM, takut-takut ya saya ajak ke kantor, saya bales. Karena bagi saya ini adalah wakil adik-adik muda yang saat ini lihat, bapak orang tua yang lihat, karena saya digaji untuk melayani jenengan semua. Jadi melayani kita semuanya ya. Betul. Jadi monggo teman-teman muda kalau punya ide kreatif, contohnya saya ketemu dengan beberapa pemuda, dia ngomong ke saya, Pak,
ini apa-apaan pemerintah kota mengadakan pelatihan parkir, pelatihan pijet, pelatihan servis HP itu sudah nggak kekinian. Beliau memasukkan kepada saya ekspor impor, terus operator drone. Karena ya akhirnya saya ngobrol ke pemerintah kota, sekarang pijet dikurangi, terus servis HP dicoret karena memang sudah tidak kekinian. Nah, kenapa saya fungsinya meminta dengan semua supaya memberikan kemasukan ke saya. Akhirnya kemarin pemerintah kota mulai kekinian ekspor import ada, pelatihan ekspor import, pelatihan operator drone bersertifikasi ada. Ya, ini sekarang udah mau ini ya, iya, betul, canggih aja betul. Nah, ini fungsinya kenapa? Yang balik lagi, saya kan generasi X, tidak bisa mengikuti generasi Z. Generasi Z yang harus menginspirasi kami. Kalau perlu generasi Z duduk di parlemen, jadi biar sesuai istilahnya sesuai zaman. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena jenenganlah yang menentukan nasib jenengan sendiri. Bro Jujuk, mungkin yang paling terakhir nih Bro Jujuk, mungkin ada nasihat atau keinginan nih Bro Jujuk untuk ke depannya lah, mungkin 5-10 tahun boleh Bro Jujuk, atau berapa tahun ke depan nih, pengennya kesenian di Surabaya ini bagaimana? Saya setuju, saya ingin sekali Surabaya ini menjadi tempat di mana ada barometer kesenian. Kalau nggak Surabaya, nggak lego. Kalau saya bilang ya, contoh kalau kita ke daerah Bandung, ke daerah Jogja, ketika kita makan, pengamennya pasti nyanyi sampai selesai. Meskipun kita kasih awal. Sedangkan kalau di Surabaya sendiri, dikasih 100, sudah pergi. Kadang nada, intonasi, pokoknya penting genjreng. Tapi kalau di daerah yang lain kan, dari situ maksud saya, bukan membandingkan pengamennya, tetapi di situ kita sudah lihat bahwa kualitas kesenian di kota tersebut sudah tinggi. Nah, ini saya mengajak teman-teman semua, tidak bisa kami DPRD sendiri, pemerintah kota sendiri untuk memajukan kesenian, tidak bisa. Ini orang-orang muda, teman-teman muda yang suka kesenian tradisional, monggo bisa belajar dengan senior-senior seperti Apa Kartolo, terus Cak Robert, Bunda Yuni, teman-teman yang lain, teman-teman ludruk yang lain, monggo. Jaranan juga monggo. Ini tidak menutup kemungkinan. Salah satu staf kami, saya Angel, kelahiran masih usia 20 tahun, sudah bisa nembang. Karena memang dia suka seni tradisional. Staf kami namanya Bro Angwin, salah satu anggota stand up komedi Sidoarjo. Jadi orang-orang muda di dalam satu kesempatan ya, ini ayo kita semua keluar. Stand up Surabaya itu besar juga loh. Ini memang cukup banyak juga. Ya. Di situ bisa. Terus belum lagi teman-teman musik. Monggo, saya memberikan kesempatan. Dan ini tujuannya adalah apa? Karena Surabaya ingin membuat satu event yang besar sekali, di mana ada stand buat teman-teman entrepreneur muda. Yang satunya ini seni tradisional. Kalau impian saya sama pemerintah kota itu kayak membuat satu J-Cloud ya. J-Cloud kan Jakarta. Kalau ini mungkin S-Cloud atau apalah. Yang penting satu, teman-teman muda semua bisa tampil. Karena tanpa teman-teman muda, Surabaya nggak ada apa-apanya. Ya ini nih, bener nih. Jadi sekarang udah waktunya nih, yuk bergerak, udah jangan males-malesan lagi, yuk bikin karya. Siapa tahu nih, ya kan? Di kedepannya kan sudah mau ada acara nih. Siapa tahu nanti bisa kamu tampil di acaranya. Wah, mungkin udah sekian dulu ya Bro Jujuk yang ngobrol-ngobrol santai kita. Kayaknya nggak terasa banget nih udah ya Bro Jujuk menemani semua rakyat Surabaya nih. Nah, mungkin itu dulu saya pamit undur diri. Karena mungkin kita di awal sudah barengan ya Bro Jujuk. Oke, siap. Oke. Baik, sampai lagi ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.